Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ayat 46. Wa imma, dan jika sekiranya, nuriyannaka, kami memperlihatkan kepadamu, ba'dalladzi, sebahagian yang, na'iduhum, kami janjikan kepada mereka, au natawaffayannaka, atau kami mewafatkanmu, fa ilaina, maka kepada kami, marji'uhum, tempat kembali mereka. Tsummallahu, kemudian Allah, syahidun, maha menyaksikan, ala ma yaf'alun, atas apa yang mereka kerjakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang lalu menyampaikan kepada kita tentang hari kiamat, bahwa di hari kiamat mereka merasa, ya, manusia semuanya merasa bahwa hidup di dunia itu hanya sa'atam minan nahar, hanya sesaat dari waktu siang, dan saling mengenal. Di akhirat manusia dengan yang lainnya saling mengenal, terutama mengenal ini ahli surga, ini ahli neraka. Dari mulai dibangkitkan dari alam kuburnya atau dari kuburnya, maka bisa dilihat dari wajah-wajah yang dibangkitkan dari kubur tersebut. Ada yang berwajah putih dan ada yang berwajah hitam. Yang berwajah hitam, merekalah yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang berwajah putih, merekalah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah orang-orang yang beriman yang menjadi ahli surga. Lalu di ayat kita sekarang, wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum, dan jika sekiranya kami memperlihatkan kepadamu sebahagian yang kami janjikan atau kami ancamkan kepada mereka, maksudnya adalah kepada orang-orang kafir. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan ancamannya kepada Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad, dan bila Allah memperlakukan umatnya Nabi Muhammad sebagaimana Allah telah memperlakukan terhadap umat-umat yang sebelumnya, tentu tidak ada kesulitan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa umatnya Nabi Muhammad, walaupun ingkar dan mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana umat-umat nabi-nabi terdahulu mereka mendustakan
dan mengingkari ajaran-ajaran Allah dan mendurhakai Rasul-Rasul Allah, tetapi umatnya Nabi Muhammad tidak dihukum langsung sebagaimana umat-umat terdahulu. Ya, umat-umat terdahulu mereka ingkar, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dibinasakan habis seperti umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Syuaib ingkar, mereka dibinasakan oleh Allah. Tapi umatnya Nabi Muhammad, mereka tidak dibinasakan langsung. Kalaupun Allah menghendaki untuk membinasakan langsung dan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, sebagaimana umat-umat terdahulu diperlihatkan kepada nabinya pada saat dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang sulit untuk Allah. Au natawaffayannaka, atau kami mewafatkanmu sebelum umatmu dibinasakan. Fa ilaina marji'uhum, maka kepada kami tempat kembali mereka. Artinya tidak ada yang bisa menghindar, mengelak dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat pasti yang mengingkari Nabi Muhammad, yang mendustakan Nabi Muhammad, mereka akan mendapatkan pembalasan yang sepantasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Durhaka sudah pasti dibinasakan, termasuk umatnya Nabi Muhammad, walaupun tidak dibinasakan di dunia, tetapi di akhirat sudah barang tentu mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun, kemudian Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Walaupun Nabi Muhammad sudah diwafatkan, Allah yang menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ketika nabinya masih hidup, nabi-nabi Allah itulah yang menjadi saksi atas perbuatan umatnya. Ketika Nabi Muhammad sudah wafat dan umatnya masih berlangsung terus berketurunan sampai hari kiamat, yang menjadi saksi atas perbuatan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 47. Walikulli ummatin, dan bagi setiap umat, rasulun, seorang rasul. Fa'idha, maka apabila, jaa, telah datang, rasuluhum, rasul mereka, qudiya bainahum, diputuskan di antara mereka, bil qisti, dengan adil, wahum, dan mereka la yudlamun, mereka tidak dianiaya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, walikulli ummatir rasul, masing-masing umat mempunyai rasul. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini diutus kepada mereka seorang rasul. Dan kita walaupun dalam masa kita tidak ada rasul, maka hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk umat manusia sampai akhir zaman, termasuk kita. Maka kita adalah umatnya Rasul. Terpeliharanya Al-Quran,
Ini menunjukkan bahwa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian saat Al-Quran telah sempurna disampaikan kepada Nabi Muhammad dan telah disampaikan kepada umat manusia pada zaman itu, dan kemudian Allah memelihara Al-Quran tetap ada, tetap terjaga isinya, tidak ada perubahan sedikit pun dalam Al-Quran, dan sampai kepada kita, sampai kepada generasi-generasi sesudah kita, semua itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti. Maka apabila telah datang rasul mereka, maka diputuskan di antara mereka dengan adil. Menurut Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan datang Rasul kepada mereka pada hari kiamat nanti, pada saat diputuskan oleh Allah, dihisab setiap umat itu di hari kiamat, maka Rasulnya pun dihadirkan menjadi saksi-saksi bagi umatnya masing-masing. Begitu juga dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi kita semua. Subhanallah. Maka begitu telah dihadirkan Rasul dan juga telah dihadirkan catatan amal-amal perbuatan kita, maka diputuskan oleh Allah dengan adil siapa yang menjadi penghuni surga dan siapa yang menjadi penghuni neraka. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ada yang diputuskan untuk diazab di neraka, itu bukan berarti Allah menganiaya mereka, tetapi mereka sendiri yang menganiaya diri mereka. Karena mereka diputuskan masuk ke dalam neraka adalah berdasarkan keingkaran dan kedurhakaan mereka kepada Allah dan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan Allah yang menganiaya mereka, tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Ayat 48. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, mata, kapan, hadzal wa'du, ancaman ini, in kuntum, jika kalian adalah shadiqin, orang-orang yang benar. Orang-orang yang ingkar di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat disampaikan kepada mereka tentang kejadian hari kiamat, tentang ancaman siksa bagi orang-orang yang durhaka dan ingkar kepada ajaran Allah, mereka kemudian mempertanyakan kapan ancaman ini akan diperlakukan untuk kami. Kapan ancaman ini terjadi? Kapan kiamat itu terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menjadikan ini sebagai alat untuk tidak percaya. Kalau kamu benar dengan perkataanmu ini, maka buktikan mana ancamannya. Katanya kalau ingkar mau diazab, mana sekarang ancamannya?
pertanyaan ini seolah-olah menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad kemudian diberikan arahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di ayat yang ke-49. Qul, katakanlah, la amliku, aku tidak menguasai, li nafsi, untuk diriku, darran, sesuatu yang membahayakan, wala naf'an, dan tidak pula sesuatu yang bermanfaat, illa, kecuali masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Likulli ummatin, bagi setiap umat, ajal, waktunya, ajalnya. Jadi kata ajal artinya adalah waktu. Seringkali kata ajal digunakan untuk kematian. Kalau kita menyebut, oh, memang sudah tiba ajalnya, maksudnya sudah tiba waktu kematiannya. Padahal kata ajal ini tidak hanya digunakan untuk kematian. Ajal juga bisa digunakan untuk waktu masa iddah, ya. Masa iddah itu juga dalam Quran disebut dengan ajal. Nah, semua waktu bisa juga digunakan dengan bahasa ajal. Tetapi ya, memang sudah terlanjur sering kita pakai untuk kematian. Jadi kalau menggunakan untuk istilah lain jadi rada asing, ya. Nah, likulli ummatin, bagi setiap umat, ajalun, waktu atau masa kebinasaan, bisa juga begitu. Idza, apabila, jaa, telah datang, ajaluhum, waktu mereka, fala yastakhiruna, maka mereka tidak dapat menangguhkan, sa'atan, sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak pula dapat memajukan. Allah mengajari Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang durhaka dan ingkar kepada Allah terkait dengan datangnya ancaman Allah. Maka Nabi disampaikan, qul la amliku li nafsi, katakan wahai Muhammad, aku tidak dapat menguasai diriku, sesuatu yang manfaat atau sesuatu yang membahayakan, aku tidak dapat menguasai diriku. Kalau Allah mentakdirkan aku kepleset, pasti aku akan kepleset. Aku nggak bisa menguasai diriku. Kalau Allah memberiku sesuatu yang manfaat, tidak ada yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah untuk memberikan sesuatu yang manfaat kepadaku. Aku pun tidak bisa memaksa untuk mendapatkan manfaat dari Allah kalau Allah tidak menghendaki. Artinya, ancaman ini adalah ancaman Allah, bukan kehendakku, dan aku tidak dapat menentukan siapa yang akan dibinasakan. Termasuk hari kiamat, itu adalah hak Allah, bukan kewenanganku, dan tidak ada kemampuanku untuk menentukan kapan terjadinya hari kiamat. Dan masing-masing punya waktunya. Umatnya nabi-nabi terdahulu, mereka di dunia telah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umatnya Nabi Muhammad pun jangan mengira bahwa saat durhaka kepada Allah tidak ada balasannya, tetapi pasti Allah mempersiapkan balasannya di akhirat nanti. Dan apabila sudah tiba waktunya,
la yastakhiruna sa'atan. Tidak ada yang bisa mengakhirkan, menangguhkan barang sesaat, bahkan memajukan pun tidak bisa. Ada orang yang pengen cepat mati, sudah berusaha berulang kali untuk mati, entah dengan cara gantung diri. Begitu dia sudah berada ya pada ikatan talinya yang sudah dia siapkan, datang orang ya kemudian menghalang-halanginya untuk bunuh diri, gagal dia bunuh diri. Ada juga mungkin yang ingin menabrakkan dirinya ya ke kereta api. Begitu sudah berbaring di kereta, ternyata keretanya lewat rel sebelah, nggak jadi mati. Nah, begitulah kira-kira. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan mungkin terjadi, dan tidak akan mungkin memajukan atau menangguhkan barang sedikit pun kalau sudah Allah tentukan. Inilah ayat-ayat yang bisa kita fahami dalam kesempatan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga semakin menguatkan motivasi kita untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga Islam dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri tadabbur ayat-ayat Quran kita dengan bersama-sama membaca doa sesudah tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah